Suatu bangsa yang telah menjadi negara dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan didasarkan atas hubungan timbal balik dan saling terkait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita, serta dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam wilayah, dan pengalaman sejarahnya. Upaya pemerintah dan juga kita sebagai rakyat dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan Nusantara. Mengapa wawasan Nusantara ini diperlukan? Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan keamanan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara diperlukan sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Saat ini, arus globalisasi sangat cepat berkembang, terutama pada kalangan generasi muda yang pada akhirnya banyak mendapat pengaruh negatif yang perlu diantisipasi. Idealnya, wawasan Nusantara harus tercermin kepada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang fundamental dalam berpikir, bersikap, dan juga bertindak dalam menghadapi berbagai masalah. Generasi muda perlu ditekankan dalam berbagai hal, di antaranya, yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Cara-cara yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda diantaranya dengan melalui pendidikan formal yang dimulai dari dasar hingga pendidikan tinggi, dalam hal ini dengan adanya pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya pendidikan non-formal seperti seni budaya, paskibra, dan pramuka. Lalu, bisa juga dengan memanfaatkan sosial media yang cepat dijangkau. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Pelatihan sejak dini melalui ajaran-ajaran yang sesuai dengan butir-butir Pancasila seperti membudayakan senyum, salam, sopan, santun perlu dilakukan. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Tak kalah penting, ajaran agama sangat efektif apabila diajarkan sejak dini di lingkungan keluarga. Pola komunikasi antar anggota keluarga diperlukan untuk menanamkan dan mengarahkan anak dan anggota keluarga lain untuk turut melaksanakan ajaran agama. Dengan generasi muda memahami hakikat dan esensi dari wawasan Nusantara, negara Indonesia dapat terus mempertahankan jati diri dan identitasnya di era globalisasi ini.